Yang harus satu saja itu manakala seseorang sudah berpoligami. Minimal sudah 2 istrinya, baru berbicara soal alla ta'dilu fawahidatan. Itu mustahil bisa dilakukan tanpa memiliki istri 2 dulu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, suamimu istrinya berapa? Berbicara soal adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diminta oleh tim Robanian Family untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para follower dari Facebook, dari Instagram, dan juga dari YouTube barangkali. Dan di antara pertanyaan itu adalah bagaimana cara berbuat adil kepada istri-istri. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan ini ada, berarti inilah yang dibutuhkan oleh umat. Saya berharap kaum muslimin siapapun yang sedang belajar, siapapun yang sedang ingin mengetahui bagaimana sih seharusnya kita melaksanakan syariat poligami agar kita selamat dari kerusakan dunia atau juga kemudian ancaman hukuman Allah di akhirat. Sebab ingat kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada satu perkara pun yang kita lakukan di muka bumi ini itu tidak berefek di akhirat. Itu tidak ada. Semua pasti berefek. Setiap keadilan pasti akan dibalas dengan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang namanya kezaliman maka pasti akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya lagi, sebagaimana pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, beliau menyebutkan bahwasannya balasan dari sebuah amal dari seorang mukmin yang dilakukannya itu tidak hanya berefek di akhirat saja, tetapi juga berefek pada 3 tempat. Yang pertama adalah berefek di dunia, berefek di alam barzakh, dan juga berefek di akhirat kelak. Maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, berilmulah sebelum beramal. Al ilmu qabla al qawli wal amal. So ingat kaum muslimin rahimakumullah, mengamalkan sesuatu sementara kita belum tahu ilmunya, maka kata para ulama, efek ngerusaknya lebih besar daripada mendatangkan manfaat. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, bahagia sekali siapapun yang bertanya tentang ini, yaitu bagaimana cara berbuat adil kepada istri-istri. Semoga Allah memberkainya, memberikan pahala yang berlimpah, karena menjadi sebab kemudian keluarnya atau munculnya atau tersebarnya ilmu yang mungkin barangkali ada yang belum paham. Dan sasaran saya kemudian menyampaikan ini bukan kepada orang yang sudah paham, karena tidak mungkin saya harus menggarami lautan. Akan tetapi semoga ini bermanfaat bagi orang-orang yang memang belum tahu atau masih minim tentang ilmu bagaimana menerapkan syariat poligami dengan benar, sehingga efeknya sebagaimana sampaikan Imam Qayyim tadi, bahagia di dunia, kemudian tidak bermasalah kemudian di alam kubur, dan juga di akhirat mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Perkara keadilan dalam urusan poligami memang ditekankan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama tercantum dalam surat An-Nisa ayat 3. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali sangat adil, sangat baik jika kaum muslimin mendengarkan saran saya pada kesempatan kali ini
untuk selalu melihat tafsir dari ayat ini baik-baik. Saya barangkali akan berikan singkat saja penjelasannya. Kalimat khawatir tidak akan mampu berlaku adil pada kalimat yang pertama menggunakan kalimat alla tuqsitu, dan kemudian kalimat adil dan khawatir tidak akan mampu berlaku adil yang kedua menggunakan kalimat wa in khiftum alla ta'dilu. Beda dua suku kata. Kaum muslimin rahimakumullah, ini sangat jelas. Pada keadilan yang dituntut oleh Allah yang pertama adalah perkara yang kaitannya dengan berurusan dengan anak yatim dan berkaitan dengan yang namanya mahar. Peristiwanya sangat jelas dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Peristiwanya ada seseorang yang memiliki anak yatim kaya raya, yang bahkan dia menjadi mitra dalam bisnisnya karena dia memiliki kebun yang luas, sehingga keyatimannya sesungguhnya adalah bisa jadi kemudian menjadi mitra bisnis bagi walinya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Allah melarang menikahi yatim yang ada dalam pemeliharaannya, ada pengawasannya ini bagi walinya ini kalau dia tidak sanggup memberikan mahar sebagaimana hak dia, semanakala kemudian ada orang yang mau menikahinya. Mahar orang kaya tentu berbeda dengan mahar orang miskin di tradisi Arab di sana. Sehingga apa? Jika wali ini tidak sanggup memberikan mahar sebagaimana yang diberikan oleh orang-orang kaya di sekitarnya yang mau menikahi yatim tersebut, maka jangan menikahinya, tidak boleh menikahinya. Ini kalau kemudian dia menikahinya dengan memberikan mahar yang tidak sepadan, maka disebut tidak adil. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ada seorang laki-laki yang memelihara atau kemudian yang memiliki, yang diamani oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yatim. Kemudian kebetulan perempuan yatim ini miskin, maka kemudian juga tidak menarik hatinya, maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, Allah juga melarang untuk menikahi yatim tersebut. Kenapa? Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, khawatir sang laki-laki itu kurang mencintai wanita miskin dan wanita yang kurang cantik ini. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, larangan ini jelas berkaitan dengan agar adil kepada anak yatim yang berada dalam asuhannya. Demikianlah tuntutan adil yang pertama. Makanya efek berikutnya, kalau kalian tidak takut tidak bisa berbuat adil kepada wanita yatim yang kurang kaya tadi, yang wajahnya kurang cantik tadi, maka Allah menawarkan, maka fankihu ma tabalakum minan nisa, maka carilah oleh kamu, nikahilah oleh kalian wanita yang kamu suka. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, terserah kamu maunya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Daripada menikahi anak yatim yang miskin dan juga kurang cantik tersebut, yang berefek nanti kurang sayang, kurang cinta dan seterusnya hingga kemudian dia terzalimi, maka seorang laki-laki tidak boleh menikahi itu. Maka ditawarkan oleh Allah, silahkan cari wanita di luar sana yang mungkin menarik hatimu untuk dinikahinya. 2, 3, sampai 4. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, baru kalimat fa in khiftum alla ta'dilu yang kedua, yang harus satu saja itu manakala seseorang sudah berpoligami, minimal sudah 2 istrinya, baru berbicara soal alla ta'dilu fawahidatan. Jadi berbicara kalimat fa in khiftum alla ta'dilu tidak layak dibicarakan, tidak layak kemudian dipersoalkan manakala bagi laki-laki yang baru memiliki 1 istri. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, belajar adilnya kapan? Belajar adilnya setelah menikah. Itu baru pas, baru cocok. Kalau teori boleh, kalau teori boleh, sebelum menikah boleh belajar adil itu seperti apa. Dan saya yakin kata adil itu sudah maklum di banyak orang. Untuk itu maka secara teori gampang untuk dipelajarinya. Tetapi bisa berbuat adil dan belajar adil dengan praktek, itu mustahil bisa dilakukan tanpa memiliki istri 2 dulu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, suamimu istrinya berapa? Berbicara soal adil, menikahlah dulu, baru takut tidak berbuat adil. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini tidak menghalangi seseorang kalau kemudian baru ketakutan di awal untuk tidak bisa berbuat adil. Karena apa? Belum terbukti.